Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Pasca kebangkitan, saudaraku, ini bagian yang penting untuk kita orang percaya. Jadi bukan hanya Natal, bukan hanya kematian Tuhan, juga bukan hanya hari Minggu kebangkitan yang disebut Paskah, tapi juga setelah kebangkitan itu apa, gitu ya. Setelah kebangkitan Yesus, kebangkitan hidup kita, lalu apa, saudaraku, yang terjadi, gitu ya. Itu yang harus kita pikirkan dan kita perjuangkan, karena hidup ini tidak mudah. Tadi seorang ibu yang berdoa, walaupun kami banyak masalah, kan begitu ya, walaupun kami banyak masalah. Lalu apa hubungannya dengan kuasa kebangkitan itu? Nah, ini yang penting, saudaraku. Hidup kita banyak masalah, tapi kan Yesus bangkit. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam beberapa minggu ini. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bangkit, murid-muridnya tidak percaya begitu saja. Orang bilang masih trauma, ya. Melihat Yesus ditangkap, Yesus disiksa, sebenarnya murid-murid juga merasa aneh. Kenapa Tuhan Yesus yang hebat itu enggak melawan, gitu. Pernah satu kali Tuhan Yesus mau melintas di daerah Samaria itu ya. Murid-muridnya tahu kan kehebatan Tuhan Yesus. Ketika dihalangi oleh orang-orang Samaria enggak boleh lewat, murid-muridnya bilang, "Guru, turunkan api aja dari langit, bakar mereka." Bisa enggak Tuhan Yesus? Bisa, dia punya kuasa. Ya. Turunkan api dari langit, bakar mereka yang menghalangi. Dalam sekejap Yesus bisa, tapi Yesus tidak lakukan. Nah, murid-murid tidak belajar dari sana ketika Tuhan Yesus ditangkap, Yesus mati. Dia enggak belajar. Walaupun Yesus hebat, walaupun Yesus mampu, bisa, tapi dia tidak segampang itu menunjukkan kuasanya. Atau kalau sekarang tidak selalu Yesus mendemonstrasikan gitu ya kehebatannya. Kan banyak orang yang punya sedikit kemampuan, ya dia sekarang gampang ya bikin konten TV, dia tunjukkan kemampuannya gitu ya. Walaupun banyak juga tipu-tipu kan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sekarang Yesus bangkit. Murid-murid mau percaya gitu aja. Walaupun mereka maksud saya, murid-murid itu percaya Yesus hebat. Tapi waktu dibilang Yesus bangkit, gampang percaya? Tidak, gitu ya. Kemarin aja mati, masa sekarang hidup gitu. Nah, itu pikiran murid-murid. Nah, saudaraku, murid-murid memang punya pandangannya sendiri-sendiri. Untuk meyakinkan tentang kebangkitannya, Yesus dengan sengaja, perhatikan kalimat ini, Yesus dengan sengaja menjumpai murid-murid, satu persatu dijumpai dan diberi penjelasan, dan Alkitab yang kita baca tadi mengatakan, dia memberitahukan, dia menjelaskan, juga dia membuat tanda-tanda ajaib, dia membuat mujizat. Tujuannya apa saudaraku? Meyakinkan. Kalau enggak bisa diomongin, enggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, nih ditunjukkan secara mujizat. Masa sih masih enggak percaya gitu ya. Banyak orang memang menjadi percaya Tuhan Yesus,
ketika sudah ulang-ulang diinjili, ulang-ulang diberitahu tentang kebenaran firman, diberitahu tentang Yesus yang adalah juru selamat, enggak percaya juga. Tapi ketika mereka melihat tanda ajaib yang Tuhan perbuat dalam hidupnya, dalam keluarganya, baru mereka mau percaya. Adakah saudara yang punya pengalaman seperti ini? Coba, diajak ke gereja, diajak percaya Tuhan, enggak mau, tapi ketika melihat tanda ajaib, oh iya, benar. Kesaksian orang-orang itu enggak bohong. Mungkin di sini tidak ada atau karena memang latar belakang orang tua kebanyakan latar belakang dari lahir sudah Kristen ya, sudah Kristen. Tapi bukan berarti dari kecil Kristen itu percaya Yesus, betul? Bukan berarti percaya Yesus. Saya anak pendeta. Saya ngajar sekolah minggu. Saya ikut melayani pimpin pujian di umur-umur SMA, saudaraku. Tapi yang namanya saya percaya Yesus beneran, nah ini saudaraku, saya kuliah. Itu baru beneran percaya Yesus. Gitu. Jadi nggak selalu yang lahir Kristen itu menjadi Kristen, percaya Yesus dengan benar sejak dia lahir atau mengerti. Tidak, saudaraku. Lewat apa, saudaraku? Lewat tanda. Ya, lewat tanda, saudaraku. Jadi saudaraku, kita belajar periksa diri kita. Mungkin selama ini, ya siapa tahu, saudaraku, ada di antara saudara yang belum percaya Tuhan secara pribadi, walaupun tiap minggu ke gereja. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Dan itu banyak terjadi. Tetapi hari ini, Yesus mau jumpai saudara dan menjelaskan tentang kuasa kebangkitan. Amin. Buka hatimu. Kalau masih keras hati, saya katakan Tuhan Yesus enggak langsung jawer saudara, kok enggak. Tuhan Yesus itu baik, betul? Dia kasih tunjuk kehebatan kuasanya, entah dengan cara gimana. Haleluya. Saudaraku, berapa lama dia menjelaskan? Berapa lama dia menunjukkan tanda ajaib itu? 40 hari. Ya, 40 hari. Dari kebangkitan sampai ia naik ke sorga. Nah, beberapa peristiwa akan kita bahas pada minggu-minggu ini, saudaraku, setidaknya sampai hari ke-40 saat Tuhan Yesus naik. Nah, dari perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya secara pribadi ini, kita bisa belajar bagaimana mengenal Yesus yang bangkit. Kita bisa belajar mengenal kuasa kebangkitan yang dahsyat itu. Saudaraku, kita akan melihat dari seorang perempuan. Ya, seorang perempuan, seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Ya. Dan dari wanita ini kita melihat bagaimana ada satu usaha mewujudkan kasih. Saudaraku, mewujudkan kasih itu harus dengan usaha. Ya. Kalau enggak dengan usaha, kasih akan Tuhan itu jadi enggak ada harganya. Nah, Maria, dia ingin mewujudkan kasihnya kepada Tuhan. Dan dia usahakan, dan itu enggak mudah. Enggak mudah. Kita baca di Yohanes 20 ayat 1 dan 2 lebih dulu. Ya. Yohanes 20 ayat 1 dan 2. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudaraku, saya mencatat ayat yang lain yang akan dijelaskan dalam poin berikut. Nanti bisa dilihat ketika berjalan poin berikut. Nah, saudara-saudaraku, pada hari Minggu itu, jadi Minggu Kebangkitan itu minggu kemarin ya. Kalau sekarang berarti sudah 1 minggu. Jadi pada minggu waktu Yesus bangkit, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur.
berlari. Ya, saudaraku, Maria Magdalena adalah orang pertama dari rombongan pagi itu yang masuk ke dalam kubur dan melihat bahwa kubur itu kosong. Saya katakan masuk ke dalam kubur bukan berarti kubur itu digali, tidak. Jadi kubur itu kayak gua dan ya bersyukur saya pernah masuk ke dalamnya, gitu ya. Jadi jenazah Yesus dibaringkan begini, ini tembok dibaringkan begitu. Nah di sini pintu agak nunduk begitu, masuk. Jadi masuk bisa lihat. Nah inilah yang dilakukan oleh Petrus dan Maria dan kawan-kawan ketika dia mungkin penasaran namanya ya. Atau kalau bahasa anak sekarang apa itu? Kepo lah ya, kepo ya. Masa iya sih nggak ada gitu ya? Lihat nggak ada, langsung masuk. Nah ini penasaran kalau bahasa dulu, kalau sekarang anak-anak bilang kepo. Apa bener sih nggak ada kan gitu ya? Masing-masing lihat nggak ada memang, saudaraku. Kubur itu kosong. Nah setelah itu barulah Petrus dan yang lain melihat ke dalam kubur untuk meyakinkan bahwa kubur itu kosong. Jadi yang pertama masuk itu adalah Maria Magdalena. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ketika murid yang lain pulang, Maria Magdalena tetap ada di kubur itu. Ya, melo banget dia, sedih. Ya, Maria sangat terkejut kemudian atas kehadiran dua malaikat dan kemudian ada Yesus dengan lembut memanggil Maria. Dan setelah itu Maria berlari pulang dan menceritakan semua kejadian. Jadi murid yang lain, ini saya ceritakan kronologinya. Murid yang lain ini pulang, Maria tinggal di situ. Dia sedih dan mungkin dia termenung di sana. Dan saat itulah ada dua malaikat, dia lihat di bagian, kalau Yesus itu diletakkan di bagian kaki, satu, dan kemudian satu di bagian kepala. Dan malaikat ini bicara. Nah itu ayat-ayat yang tertulis panjang di sini saudaraku. Ayat 11 sampai 18, saya bacakan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Kemudian ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi kita lihat kronologinya, Petrus dan murid yang lain itu tidak ketemu enggak ketemu dengan Yesus. Tapi Maria Magdalena yang tetap dikubur kemudian bertemu dengan Yesus. Nah, dari Maria ini saudaraku, kita belajar beberapa hal. Yang pertama saudaraku, belajar tentang bagaimana melawan kesedihan dan rasa kecewa. Ya, ini saudaraku. Bagaimana Maria melawan kesedihan
dan rasa kecewa. Saudara pernah sedih dan kecewa? Pernah? Ada suara sering. Dalam hidup ini, kalau untuk yang satu ini, mungkin lebih tepatnya bukan pernah ya. Saya belum melanjutkan kata-kata saya, saudaraku. Tapi saudara sudah menyatakan dengan sangat jujur. Dan itulah yang terjadi dalam hidup ya. Sering entah apa sebabnya, tapi akibat yang kita rasakan adalah kesedihan dan kekecewaan. Gitu. Atau mungkin hari ini ketika saudara datang, seperti Maria datang ke kubur Yesus dengan perasaan sedih dan kecewa. Boleh nggak datang ke gereja dengan perasaan sedih dan kecewa? Loh, saudara gimana sih? Datang kepada Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Iya kan? Ada cucu saya satu, saudaraku. Mamanya pimpin pujian, dia dengerin, dia perhatiin, terus dia praktekkan. Kan kalau WL ini bilang, mari kita berseru gitu ya. Dia enggak, mari kita berteriak kepada Tuhan. Saya bilang nah minggu depan pimpin pujian. Ya, kita berteriak kepada Tuhan. Sebenarnya kan sama ya. Tapi kalau WL bilang berteriak, saudara ketawa enggak? Kan sama ya, sama sebenarnya. Oke, Bapak Ibu Saudara, melawan kesedihan dan perasaan kecewa. Saudara-saudaraku, bagi Maria, Yesus adalah penolong. Ya, ingat ini. Bagi Maria, Yesus adalah penolong. Bagi Maria, Yesus adalah superhero. Ingat, bagi Maria, Yesus adalah penolong. Yesus adalah superhero. Yesuslah yang telah mengubah hidupnya dan memberikan harapan untuk bisa hidup normal seperti masyarakat lainnya. Catatannya adalah, saudaraku, kenapa saya katakan bisa membuat Maria itu hidup normal seperti masyarakat lainnya. Catatannya kita lihat dalam Lukas 8 ayat 2, ini latar belakang seorang yang bernama Maria. Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Saudaraku, siapa Maria ini? Maria adalah seorang dari kampung Magada, dan Yesus menyembuhkan, Yesus melepaskan dari belenggu roh jahat, dan Yesus memulihkan. Dan sejak itu dia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan kalau kita lihat catatan Alkitab, sampai ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, jalan ke Golgota, bahkan sampai Yesus disalib, dicatat dalam Alkitab ada beberapa nama Maria, tetapi Maria yang satu ini ditulis Maria Magdalena, gitu. Orang yang telah dilepaskan, disembuhkan dari roh jahat. Itu dia ingat terus. Dia pernah urapi kaki Yesus. Orang urapin kan kepalanya ya. Dia merasa tidak pantas mengurapi dari kepala. Dia urapi dari kaki. Dia ingat terus dan dia ikut Yesus. Karena Yesuslah yang membebaskan dia. Saudaraku, kemudian Maria melihat kenyataan bahwa sang penolong, sang superhero-nya tidak berdaya, bahkan mati disalib. Ini buat Maria sulit mempercayainya. Ya, dulu orang mati dibangkitkan, saya sakit disembuhkan. Masa sekarang begitu aja nggak bisa sih? Melawan, melepaskan. Pikiran Maria. Mungkin kalau saya jadi Maria, saya juga berpikir seperti itu. Ya. Berpikir logis, masa sih nggak bisa bikin kayak sesuatu sampai orang itu kelepek-kelepek, katakan gitu ya. Bikin kejutan kayak, kan bisa. Gitu ya. Saudara-saudaraku, Maria sulit mempercayainya.
kalau orang yang dia yakini sebagai superhero itu tak berdaya. Kemudian saudaraku, kenyataannya memang Yesus mati. Kenyataannya memang Yesus dikuburkan. Dia tahu itu semua. Jadi saudaraku, ada kesedihan. Ya, ada rasa kecewa yang amat dalam. Saudaraku, sama seperti orang Israel lainnya, Maria juga punya pengharapan mesianik. Jadi bukan hanya Yesus sang penolong, sang superhero. Maria juga punya pengharapan terhadap Yesus, bahwa Yesus itu adalah mesianik. Itu harapan orang Israel. Mesianik itu adalah orang-orang yang menantikan kedatangannya Mesias untuk membebaskan Israel. Dan harapan datangnya pembebas bagi Israel, datangnya kebebasan dari penindas bangsa dari bangsa Romawi tertumpu pada Yesus. Orang Israel sebagian seperti itu juga. Maria terlebih lagi karena dia mengalami sendiri pertolongan dari Yesus yang sebenarnya adalah Mesias. Jadi saudaraku, bagi Maria, Yesus itu adalah harapan. Yesus itu adalah harapan. Tapi sepertinya kali ini PHP ya. Kali ini Yesus itu jadi PHP, yang tadinya superhero jadi PHP. Karena toh dia mati. Toh dia dikuburkan. Yesus kalah. Gitu loh. Yesus tak berdaya dan Yesus kalah. Dan yang tersisa hanyalah tadi kesedihan dan rasa kecewa yang amat dalam. Saudaraku, makin besar harapan, makin besar juga kecewa kalau hal itu tidak jadi kenyataan. Nah, saudara-saudaraku, dalam poin ini, saudara dan saya belajar dari Maria, yaitu mengapa bangunan imannya tidak goyah ditenggelamkan oleh kesedihan dan kekecewaannya. Dia tetap datang ke kubur, gitu ya. Artinya dia tetap punya iman. Mengapa harapannya tidak pudar ketika harapan itu tidak menjadi kenyataan? Lalu saudaraku, bagaimana mungkin Maria masih beranggapan bahwa Yesus itu superhero? Bagaimana mungkin Maria masih beranggapan Yesus itu guru dan Tuhan? Saudaraku, saya membaca tulisan seorang tokoh gereja. Dia berkata, faith is not about religion, it's all about relationship. Jadi iman itu bukan soal agama. Ya. Iman itu bukan soal agama. Karena saudara agama Kristen, itu tidak otomatis saudara beriman. Betul? Nah, saudara tidak mengerti. Karena kita ini beragama Kristen, otomatis kita adalah orang beriman. Betul? Nah, ini yang perlu diperbaiki. Gitu. Belum tentu orang Kristen itu beriman, karena kita mengenal kebutuhan-kebutuhan tertentu harus pakai KTP Kristen. Gitu ya. Kebutuhan tertentu. Ada juga. Gitu. Di KTP kita Kristen, kan kita sering dengar, jangan jadi Kristen. Nah, ini yang dimaksud. Dia Kristen tapi tidak beriman. Dia beragama Kristen, di kolom agama KTP itu Kristen, tetapi dia tidak beriman kepada Yesus. Jadi iman itu bukan karena agama dan bukan kepada agama dan bukan tentang agama. Iman itu adalah soal relationship. Iman itu adalah soal hubungan dengan Tuhan. Saudara boleh Kristen di KTP, saudara boleh ke gereja, tapi kalau saudara tidak punya hubungan yang erat dan dekat dengan Tuhan, saudara bukan termasuk orang yang beriman. Nah, belajar dari Maria, saudaraku.
Dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Dari hubungan yang erat inilah iman Maria terbentuk. Dia tahu siapa Yesus. Dia tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dia tahu apa yang dilakukan Yesus dari hari ke hari. Dan Maria tahu kuasa dan kebaikan Yesus. Itulah sebabnya saudara, ia bisa melawan dan menundukkan kesedihan dan rasa kecewa yang dia alami. Dia tunjukkan bagaimana. Dia enggak terus ngumpet, saudaraku. Dia enggak terus sembunyi. Dia ingin pergi ke kubur Yesus. Dia mau samperin Yesus, dia mau jumpai Yesus. Enggak apa-apa deh walaupun dia sudah mati, yang penting ketemu. Yang penting ketemu Yesus, berjumpa dengan Yesus, itu yang penting. Saudaraku, kalau saudara sedang mengalami rasa kecewa entah tentang apa, kesedihan yang saudara alami entah tentang apa, tetaplah datang pada Tuhan. Kalau hari Minggu, tetaplah datang ke gereja. Kalau hari Rabu, tetaplah datang ke ibadah doa. Entah apa kesedihan saudara tentang apapun, nggak tahu saudara sedang kecewa terhadap siapa dan tentang apa, tapi datanglah pada Tuhan, jumpailah Tuhan. Temui Tuhan. Dan saudara akan ketemu Tuhan, dan ketika saudara ketemu Tuhan, saudaraku, mungkin kecewanya, persoalannya, kesedihannya masih ada, tapi saudara mengalami sesuatu yang berbeda. Iya, ada damai, ada ketenangan. Nah, yang sering terjadi pada orang Kristen adalah kesedihan dan rasa kecewa itu menggoyahkan iman. Kesedihan dan rasa kecewa itu membuat seseorang itu jauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak demikian dengan Maria. Rasa kecewa dan sedih yang begitu dalam tidak menggoyahkan imannya. Saudaraku, lawanlah kesedihan dan rasa kecewa dengan terus membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Bangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Jumpai dia. Temui dia. Saudaraku, padahal kalau kita lihat ketika ketemu Tuhan, Maria juga sempat gak ngenalin ya. Kenapa? Karena rasa kecewa dan sedih itu loh saudaraku. Ketika ada rasa kecewa dan sedih dan saudara memaksakan diri datang. Saya bilang memaksakan, sebenarnya kita gak mau. Betul? Berat, tapi kita mau memaksakan diri. Ini penting saudaraku. Mungkin hari ini ada saudara-saudara juga yang memaksakan diri ke gereja. Apakah itu salah? Saudaraku, ketika ada kemauan dan orang itu memaksakan diri, ada sepasang tangan Tuhan yang menerima saudara. Tuhan mau jumpai saudara. Yesus yang bangkit itu mau menemui saudara. Sehingga saudara bisa mendapatkan ketenangan. Saudara mendapatkan kebaikannya Tuhan. Saudaraku, bangunlah hubungan. Apapun keadaannya. Tuhan pasti memulihkan kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, yang kedua, Maria mewujudkan kasih dengan tulus. Nah ini saudaraku, di tengah kesedihan dan rasa kecewa, Maria tetap datangin kubur. Ya, Maria tetap mendatangi Yesus. Beda dengan banyak orang Kristen. Tuhan. Saya pernah dengar loh saudara orang ngomong gitu, sering. Tuhan-Tuhanan, wes nggak usah, gitu. Udah nggak usah Tuhan-Tuhanan. Saya kayak gini aja, Tuhan nggak peduli. Saudaraku, tidak sedikit orang yang seperti itu. Tetapi Maria tetap datangi kubur, Maria tetap datangi Yesus. Dan tidak mudah untuk bisa sampai ke kubur Yesus karena ada hambatan dari dalam diri. Di dalam ya, di dalam diri itu ada hambatan. Ya, ada hambatannya apa?
Rasa kecewa dan sedih tadi itu hambatan. Rasanya menolak untuk pergi jumpa Yesus. Terus hambatan dari luar apa saudaraku? Kubur Yesus dijaga. Dia bisa ditangkap nanti. Nah, tapi saudaraku, Maria tetap berusaha untuk bisa sampai ke kubur. Kembali di sini saudaraku, tetap berusaha untuk sampai ke kubur. Dia lawan kesedihan, dia lawan kekecewaan, dia lawan kemalasan, dia lawan kekerasan hatinya, dia tetap melangkah dan akhirnya Maria bisa sampai ke kubur. Karena bagi Maria, Yesus itulah satu-satunya orang yang telah menolong dia dan membebaskan dia dari belenggu roh jahat. Dan itu merupakan anugerah yang terbesar bagi hidupnya. Dan inilah yang menjadi motivasi utama Maria menjadi pengikut Yesus. Ini yang mendorong, saudaraku. Ini yang mendorong. Bahkan ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, kenapa dia mau dekat? Dia ingat ini yang menolong saya. Orang ini yang menolong saya. Saudaraku, walaupun seringkali saudaraku, pertolongan semacam ini saat ini sudah begitu gampang dilupakan. Ya, karena dunia makin tua dan orang gampang lupa. Lalu bicaranya begini, yang penting kan saya tetap percaya Yesus. Yang penting kan saya tetap ke gereja. Haleluya gitu ya. Kan begitu yang sering terjadi. Tapi Maria dia wujudkan dengan usaha untuk menemui Tuhan. Maria berani menanggung resiko ditangkap tentara Romawi. Maria berlari ke kubur. Saudaraku, orang pergi ke kubur, apalagi perempuan, jalan atau lari? Saudaraku, wanita terhormat pada masa itu nggak pernah lari, gitu ya. Wanita terhormat jalan, tapi Maria lari pagi-pagi, takut ketahuan, kelihatan orang, malu kalau dia pergi ke kubur atau kalau dia ada di daerah itu. Karena orang tahu, Maria siapa? Maria itu loh yang dirasuk setan itu loh. Gitu. Udah terkenal saudaraku. Jadi dia lari. Supaya orang lain enggak tahu, cukup murid-murid saja yang tahu yang bersama mereka. Dia berlari makanya dia lebih dulu sampai dari murid yang lain. Nah, saudaraku, itu Maria. Biasanya orang ke kubur kan siang. Ini subuh, saudaraku. Di kuburnya masih banyak hantu loh, dia samperin. Pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap, dia datang ke kubur. Saudaraku, Maria sedang melawan kesedihan dan kecewaannya dengan ingin melihat langsung kenyataan bahwa Yesus ada di kubur. Itu keinginannya ya. Bukan ingin melihat Yesus tidak ada di kubur, bukan. Dia ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tubuh Yesus itu ada. Buktinya dia beli minyak dan rempah-rempah. Itu. Minyak dan rempah-rempah diberikan kepada Yesus yang telah menolongnya. Sengaja membeli. Dalam Markus 16 ayat 1 dikatakan ketika Sabat berakhir. Jadi hari Sabtu, Sabat itu berakhir pada jam 6. Lalu setelah jam 6 dia pergi beli minyak dan rempah-rempah untuk dibawa ke kubur. Jadi sengaja dia beli. Nah, lalu pagi-pagi, saudaraku, hari ini saudara pagi-pagi pergi ke gereja. Artinya mengkhususkan waktu, ya, mengkhususkan waktu. Saya yakin saudara datang pagi ini juga mengkhususkan waktu, memberi waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Saudaraku, mewujudkan kasih yang tulus tidak perlu perhitungan atau hitung-hitungan. Ya, dengan Tuhan jangan perhitungan atau hitung-hitungan. Dengan Tuhan, menjumpai Tuhan, tidak ada soal untung dan rugi. Tidak ada. Ya.
Tidak ada untung dan rugi dalam berkorban. Saudaraku, kalau masih hitung-hitungan soal korban waktu, korban materi, hitung-hitungan dengan Tuhan soal itu semua, berarti kasih kita akan Tuhan hanya di bibir saja. Ya, hanya di bibir saja. Ya, nggak ada kenyataan yang sebenarnya. Orang bilang itu omdo. Apa itu omdo? Lalu NATO, no action talk only, sama ngomong doang dalam versi Inggris, saudaraku. Ya, saudaraku, Maria memberi tahu kita bahwa nggak mudah mewujudkan kasih. Ya, ada usaha dan perjuangan, penuh resiko, dan satu hal, berani berkorban. Korban waktu, korban materi. Lalu korban apa, saudaraku? Korban nyawa. Kalau ditangkap tentara Romawi bisa dia dibunuh. Jadi saudaraku, untuk berjumpa dengan Yesus dan mewujudkan kasih itu penuh dengan usaha dan perjuangan. Saudaraku, kita ikut Tuhan juga penuh dengan usaha dan perjuangan. Itulah yang namanya pikul salib. Saudara paham? Pikul salib. Salib yang sebenarnya itu kasar, nggak diserut, ya. Kalau dipikul membuat bahu ini jadi luka. Itu sebabnya Yesus sampai terjatuh. Karena salib itu berat, tapi Yesus bangun lagi. Kita pun harus pikul salib, salib yang kasar, salib yang mungkin membuat kita berdarah-darah. Tapi tidak ada salib yang tidak ada mahkotanya. Ya. Kalau kita pikul salib, ada mahkota yang menanti kita. Salib dan mahkota itu enggak terpisahkan. Kalau kita mau pikul salib pasti ada mahkota. Amin. Ya, kalau kita enggak mau pikul salib, jangan berharap ada mahkota untuk kita dari Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, semangat baru untuk tugas baru. Belajar dari Maria, belajar apa, saudaraku? Belajar semangat baru, ya, untuk tugas yang baru. Murid-murid yang lain meninggalkan kubur setelah ternyata kubur itu kosong. Tetapi Maria Magdalena tetap berdiri dekat kubur sambil menangis. Dan saat itulah malaikat datang menyapa dan kemudian Yesus memanggil namanya. Jadi Yesus pertamanya panggil apa, saudaraku? Kalau saudara memperhatikan pembacaan tadi, di awal Tuhan Yesus memanggil apa? Ibu. Waktu dipanggil ibu, Maria menjawab yang manggil itu sebagai siapa? Penunggu taman. Tapi kemudian Yesus menyebut namanya. Ya, Yesus menyebut namanya. Maria, intonasinya gimana kira-kira ya? Pasti khas ya, pasti khas, ya, pasti khas banget. Karena begitu disebut nama itu, Maria langsung tahu siapa yang memanggil. Saudara-saudaraku, Tuhan memanggil dengan nama pribadi. Ya. Enggak memanggilnya NN gitu, enggak ya? NN gitu. Tuhan panggil namanya, Tuhan kenal, saudaraku. Makanya saudaraku, kalau saudara persembahan itu apa namanya? Telur Paskah, ada namanya enggak? Ada kan? Ada namanya. Nanti Tuhan panggil saudara dengan nama itu. Jangan ditulis NN, nanti ini NN siapa ini? Gitu ya. Kasih persepuluhan, saudara, tulislah namamu, apa susahnya? Nanti saudara dipanggil NN, ternyata NN-nya banyak. Tuhan mau berkati, nah ketuker. Tulis saja namanya, jangan NN, gitu ya. Jangan sembunyikan namamu, karena Tuhan tahu sebenarnya. Tapi kalau saudara nggak ngaku, ini kan Meris, tapi kenapa dia nggak ngaku namanya Meris ini? Ditulisnya NN doang, misalnya begitu ya. Saudara-saudaraku, Yesus mengenali nama saudara, mengenali pribadi saudara, dan akuilah itu.
Saudara-saudaraku, Yesus menyapa, panggil namanya. Inilah perjumpaan yang sangat bermakna, yang membuat Maria mendapatkan sesuatu untuk melanjutkan hidupnya. Ya. Apa yang bisa membuat Maria melanjutkan hidupnya ketika Yesus sudah mati? Dari perjumpaan itu, saudaraku, kan Yesus nggak terus ada. Kemudian Yesus hilang. Artinya Maria nggak punya siapa-siapa lagi. Tapi dia tahu ada nama, yang ada seorang yang menyebut namanya dan itu adalah Yesus. Dia lihat wujud, nggak salah itu Yesus, begitu. Dan wujud ini yang namanya Yesus ini memberi tugas baru. Nah, saudaraku, ada kebanggaan tersendiri. Sebab pada pagi itu hanya dia sendiri yang dijumpai Yesus, murid-murid lain enggak. Dan inilah yang membuat dia punya semangat yang baru. Ini dia membuat dia punya semangat yang baru. Yang kedua dari Maria setelah berjumpa Yesus adalah tugas baru, semangat baru untuk tugas yang baru. Tuhan bilang, pergilah, beritahukanlah kepada saudara-saudaraku. Saudaraku, dengan semangat yang baru, Maria mengemban tugas yang baru. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, tugas Maria adalah tugas kita semua. Ketika Maria diberi tugas oleh Tuhan, pergi, beritahukanlah kepada saudara-saudaraku, ini tugas. Dan Maria melaksanakannya. Lalu Tuhan bilang ketika dia menjelang naik ke sorga, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tugas Maria adalah tugas kita semua, yaitu pergi kepada saudara-saudara kita, pergi kepada kenalan kita, pergi kepada keluarga kita, pergi kepada rekan kita untuk memberitahu Yesus yang bangkit itu, untuk memberitakan Injil, untuk membawa mereka kepada Tuhan. Itu tugas kita semua. Tugas orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitan. Saat bertemu, latar belakangnya beda-beda. Maria bertemu dalam kesedihan dan kekecewaan. Tetapi dia dipulihkan dan dia mengalami hal yang indah dan ajaib. Jadilah Maria-Maria yang rela mengemban tugas, memberitakan Injil dengan semangat yang baru. Semangat kebangkitan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdiri. Kasih Tuhan dahsyat. Dia mau memelukmu ketika kau datang dengan rasa kecewa dan kesedihan yang dalam. Dia tidak ingin membuat engkau kecewa. Dia ingin buktikan Yesus hidup, Yesus bangkit, kuasanya enggak berubah. Pengorbanan yang sempurna di salib tidak perlu ditambahi lagi. Tetapi saudaraku, wujudkanlah kasih-Mu dalam satu kenyataan. Berikanlah waktumu untuk Tuhan, berikanlah hidupmu untuk Tuhan. Sebab kita hidup hanya karena anugerah-Nya. Haleluya. Kiralabayas, kiralabayas, kiralabayas. Rancangan
kasih Bapa di sorga. Sama seperti yang dialami Maria, kami yakin kami pun mengalami. Tidak sia-sia usaha Maria pergi ke kubur pagi itu, karena dia berjumpa dengan Yesus. Walaupun datang dengan rasa kecewa dan sedih, datang dengan rasa penasaran, tetapi semua mendatangkan hasil, yaitu ketika Maria berjumpa dengan Yesus. Kami pun saat ini masing-masing dengan kesedihan dan rasa kecewanya sendiri-sendiri, satu sama lain berbeda. Tetapi kami yakin Tuhan menjumpai kami satu persatu. Tuhan berbicara pada kami dan memanggil nama kami satu persatu. Dan Tuhan, Engkau jamah kami, Engkau bebaskan kami dari rasa sedih dan kecewa. Engkau pulihkan kami. Dan masing-masing kami Tuhan percayakan untuk tugas yang baru, yaitu beritakan Injil bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami semua dengan perjamuan kudus ini. Berkati kami semua dengan kehadiran Tuhan dalam roti dan anggur yang kami akan makan dan minum bersama. Berkatilah roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami, sehingga kami semua mendapat kekuatan baru dengan kehadiran Tuhan dalam roti dan anggur ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Layakkan kami terima tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami dan berkatilah kami semua yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk. Kita akan menyanyikan pujian ini kembali. Ku hidup oleh anugerah. Angkat roti dengan tangan kanan. Yesus bukan hanya sekedar mati, tapi tubuhnya hancur, dilukai, dicambuk, dan roti yang kita angkat ini melambangkan tubuh Kristus yang hancur itu. Dan semua dilakukannya karena cinta kepada kita semua. Dengarkan
firman Tuhan. Dan sesudah itu ia memecah-mecahkan, ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dari tubuh yang hancur itu, saudaraku, mengalirlah darah. Itulah darah yang membuat kita hidup. Itulah darah yang mengampuni dosa kita semua. Itulah darah yang menyembuhkan kita. Itulah darah yang menyucikan hati nurani kita. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Kami adalah domba-domba yang tersesat. Seharusnya lah kami binasa, tetapi kasih dan kemurahan Tuhan menyelamatkan kami dan menuntun kami dalam hidup yang benar, dan kami tidak lagi tersesat, tapi Tuhan tuntun kami berjalan bersama Tuhan sampai ke sorga yang mulia. Berkati setiap anak-anakmu yang telah ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, berkat dilimpahkan bagi keluarga, pekerjaan, karir, dan pendidikan anak-anakmu, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih banyak buat berkat Tuhan. Berkati anak-anakmu yang telah beribadah pagi hari ini, memberi waktunya, memberi hidupnya, dan juga memberikan persembahan-persembahannya. Dan juga di minggu pertama ini anak-anakmu juga mengembalikan 1/10 yang Tuhan punya, dan beberapa juga melalui transfer. Tuhan berkati semuanya itu, limpahi dengan berkat dari sorga, sehingga anak-anakmu terpelihara, bahkan terus berkat itu meningkat dan melimpah, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, jaga dan lindungi sepanjang minggu ini. Juga buat rekan-rekan kami yang saat ini sudah berada di kampungnya atau perjalanan luar kota. Tuhan Yesus, Tuhan jaga lindungi mereka semua. Juga beberapa saudara mungkin akan mengadakan perjalanan di masa libur ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati, jadikan perjalanan keluarga menjadi satu kebahagiaan tersendiri di tengah-tengah kelelahan bekerja setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat dan berkat Tuhan dilimpahkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
Kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami di dalam, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Yes. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sekian kebaktian. Tuhan Yesus